selamat dan kenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Kami bersyukur Tuhan untuk limpah rahmat Tuhan, sehingga malam hari ini kami dapat mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk Tuhan yang terus memimpin kami, sehingga semua yang kami kerjakan, baik ketika kami memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman-Mu, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, maka kami semua Tuhan berkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati. Ini judulnya Anak-anak Kerajaan dan Para Pendatang bagian kedua ya. Jadi Ibu Endang Susilowati menanyakan tentang siapakah yang dimaksud sebagai anak-anak kerajaan dan siapa yang dimaksud banyak orang yang akan datang dari timur dan dari barat yang akan duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 8 ayat 11 sampai 12. Nah, ada baiknya kita baca kembali ya. Bukan hanya ayat 11 dan 12, tapi mulai ayat 5 sampai 13. Ini tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya baca untuk kita sekalian mulai ayat 5 dari Matius pasal 8. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara umat pilihan Tuhan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, sampai di sini pembacaan saya
yang ditanyakan oleh Ibu Endang Susilowati adalah siapakah yang dimaksud dengan anak-anak kerajaan dan siapa yang dimaksud banyak orang yang akan datang dari timur dan dari barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan surga. Nah, kemarin sudah kita cermati mengenai anak-anak kerajaan, ya. Itu yang dimaksud sebetulnya apa? Anak-anak kerajaan surga, karena di sana menyangkut Abraham, Ishak dan Yakub, dan yang mengaitkan dengan kerajaan surga, dan juga nama Abraham disebut. Jadi yang dimaksud anak-anak kerajaan kemarin kita simpulkan adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, atau seringkali disebut bangsa Israel, atau sering disebut juga umat pilihan Tuhan, seperti itu. Nah, apakah ada di antara mereka itu nanti yang akan masuk di dalam tempat yang paling gelap, di mana ada ratap tangis dan kertakan gigi? Nah, ternyata yang kita cermati kemarin ada, ya. Bahkan bangsa Israel itu sendiri menjadi keteladanan, menjadi bangsa yang banyak disebut tegar tengkuk, seperti itu. Ya, menyembah berhala, ya melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Bahkan raja-raja mereka, ada raja-raja yang dilenyapkan sampai keturunannya tidak boleh memerintah lagi atas umat pilihan Tuhan karena kejahatan mereka. Jadi yang disebut anak-anak kerajaan adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang berbuat jahat. Nah, sekarang lalu yang disebut banyak orang akan datang dari timur dan dari barat untuk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub itu siapa? Kita tahu bahwa oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya bangsa-bangsa itu juga menerima kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Itu dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Ya, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, atau di situ disebut anak-anak Allah, seperti itu. Nah, jadi berarti bangsa-bangsa yang akan datang, atau banyak orang yang akan datang dari barat dan dari timur itu adalah orang-orang yang dulu diistilahkan tidak bersunat, yang tidak memiliki hukum Taurat, tapi sekarang menjadi umat Tuhan karena memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga keselamatan itu diperluas, bukan hanya untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub saja, tetapi bangsa-bangsa lain oleh imam besar agung itu siapapun dapat berhubungan dengan Tuhan. Bahkan boleh melayani Tuhan sebagaimana para imam melayani. Itu dapat kita hayati sekarang. Walaupun kita bukan keturunan Harun, kalau yang melayani Tuhan itu menaikkan doa itu saja, saudara. Menaikkan doa itu zaman dulu tidak sembarang orang. Yang menaikkan doa itu harus keturunan Harun, keturunan Lewi. Itu ya, dari suku Lewi, dan masih dicatat lagi keturunan Harun, ya. Jadi suku Lewi itu tidak mendapat bagian tanah, ya. Mereka
tinggal di seputaran Bait Suci di sekitar Yerusalem, dan pekerjaannya adalah melayani Tuhan di rumah Tuhan, termasuk melantarkan doa, ya, meneruskan doa dari umat pilihan Tuhan kepada Tuhan. Makanya kalau sekarang kita bisa mendoakan orang lain, saudara bersatu hati bersama dengan kami di sini mendoakan nama-nama yang membutuhkan kesembuhan. Wah, itu suatu kehormatan besar. Saya menikmatinya itu, saudara ya. Zaman dulu untuk bisa seperti itu saja harus mempersembahkan korban bakaran, harus menyembelih kambing, domba, lembu, dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi zaman sekarang oleh imam besar agung yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita diberi hak untuk melayani bidang imamat. Nah ini, wah, kalau yang menyadari semacam ini maka berdoa itu tidak main-main. Nah dengan demikian maka istilah dari timur dan dari barat itu menunjukkan bahwa orang akan datang dari segala penjuru untuk diselamatkan, untuk diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, dan mereka akhirnya nanti akan menikmati makanan di kerajaan surga. Jadi memang beberapa bagian dari kitab suci mengisyaratkan bahwa nanti di surga nanti masih ada makanan yang dapat dinikmati. Seperti itu. Seperti Tuhan Yesus pada waktu sudah bangkit dari kematian kan sudah mengenakan tubuh kemuliaan, tapi Tuhan Yesus masih minta makan. Dan ini ditegaskan lagi di sini, bahkan mereka nanti ada banyak orang yang akan makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan surga. Nah, hanya saudara-saudara harap dicatat, walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan menjadi umat pilihan dalam perjanjian baru, kita masih dituntut ketaatan kepada Tuhan. Ya, ketaatan itu saya sering mengistilahkan sebagai sebuah tanggapan dari kita akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Keselamatan itu tidak bisa diterima kalau tidak ada tanggapan. Nah, menanggapi keselamatan itu dengan apa? Dengan ketaatan, tentu saja. Kalau tidak taat, ya keselamatan bisa lepas. Itu teologi yang saya anut, saudara. Ya. Jadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selanjutnya harus ikut memikul salibnya. Nah, itu istilah yang Tuhan sendiri nyatakan. Jadi ketaatan itu merupakan kunci penting untuk tetap mempertahankan keselamatan atau untuk tetap diberkati Tuhan. Jadi sekarang terjawab sudah pertanyaan Ibu Endang Susilowati mengenai orang-orang yang dari timur dan dari barat. Jadi siapa orang-orang yang dari timur dan dari barat itu? Ya kita sekalian ini, ya bangsa-bangsa yang tidak bersunat, yang pada akhirnya diberi hak untuk masuk kerajaan surga. Dan untuk itu maka harus kita ingat ketaatan menjadi kunci untuk menerima keselamatan. Jadi nilai yang dapat kita serap malam hari ini saya wujudkan dalam sebuah susunan kalimat, bunyinya, kita sebagai umat pilihan perjanjian baru harus merasa mujur dan bersyukur diakui kembali menjadi anak-anak Tuhan. Untuk itu kita wajib menjaga keteguhan iman dan ketaatan kita mutlak kepada Tuhan saja. Saya ulangi, kita sebagai umat pilihan perjanjian baru
harus merasa mujur dan bersyukur diakui kembali menjadi anak-anak Tuhan. Untuk itu kita wajib menjaga keteguhan iman dan ketaatan kita mutlak kepada Tuhan saja. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan menaikkan doa syafaat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga menaikkan nama-nama yang masih harus kita doakan dalam minggu ini. Kita bersatu hati menyembah Tuhan, memohon supaya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kita untuk dapat menyembah dan memuji serta menaikkan doa syafaat kita. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk semua anugerah Tuhan sehingga kami dapat melayani Tuhan dalam doa malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa mujurnya kami ini termasuk bangsa yang tidak bersunat, yang harusnya sudah dilenyapkan dari hadapan Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kepada kami dapat bahkan melayani Tuhan, melakukan pekerjaan imamat ini. Kami sekarang mempersembahkan doa syafaat kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengingat khususnya bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberikan kesejahteraan, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal. Tuhan memberkati sehingga menjadi kota-kota yang membawa kesejahteraan buat hidup kami. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan khususnya kami semua yang membutuhkan kesembuhan serta pemulihan jasmaniah maupun kejiwaan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberkati. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovano Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Kami mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan dan memberikan kesempurnaan serta pemulihan. Bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang pagi hari ini bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan, Tuhan yang memberi. Juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Warsiti di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang memberi jalan keluar, terobosan baru sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, baik pekerjaan keseharian kami yang akan bekerja ke luar kota, yang laju setiap hari, yang akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga,
menyelesaikan pekerjaan pelayanan baik onsite maupun online, yang menyelesaikan usaha sendiri, kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, semuanya dapat kami selesaikan dengan lebih sempurna lagi, yaitu kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami menyerahkan Tuhan yang menyempurnakan segala yang kami doakan ini. Kami berterima kasih setiap hari dengan ini Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, antusiasme, optimisme, percaya diri, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai dengan Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi setiap jam 5 pagi. Dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda sekalian, paling tidak dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.